Begitupun di tahun 1600-an. Karena Ciliwung merupakan sungai yang luas dan lebar, maka kapal dagang berkapasitas 100 ton pun bisa hilir mudik di sepanjang sungai ini. Ciliwung sempat dijuluki sebagai Ratu dari Timur oleh para pendatang, karena sungainya memiliki air paling bersih dan paling baik di dunia. Diperkirakan Ciliwung mulai tercemar pada 1699 ketika Gunung Salak di Jawa Barat meletus. Erupsi gunung tersebut menyebabkan iklim di Batavia menjadi buruk. Selain itu, kabut beracun yang menggelantung rendah, parit-parit tercemar, memicu penyakit-penyakit aneh bermunculan, sehingga Batavia pun selanjutnya berganti julukan menjadi kuburan dari timur. Ya, Kali Ciliwung kan sebetulnya kali purba ya, jadi kali yang terbentuk dari alam. Memang sebetulnya masih asli lah, zaman-zaman masih tahun 80 juga masih asli. Cuma kan kerusakan terjadi ya setelah beberapa tahun gitu sampai sekarang, sehingga menimbulkan perubahan yang cukup besar. Perbedaan signifikan itu vegetasi, kemudian flora fauna ya, vegetasi kemudian faunanya itu yang paling mendasar. Kemudian struktur fisik juga, struktur fisik misalnya banyak area-area yang sudah longsor ya, dibandingkan dengan yang dulu. Zaman-zaman kita masih kecil lah ya, kita main terus ngambil ikan juga gampang. Sekarang kan susah, banyak sampah, ada limbah juga kan. Kemudian kerusakan di mana-mana, terus perampasan sampah dan sungai oleh manusia untuk bangunan-bangunan gitu. Nah, itu yang perubahan yang signifikan, termasuk banyaknya alih fungsi lahan, pembangunan-pembangunan yang masif yang di sekitar sungai, sehingga banyak perubahan di situ. Hal inilah yang membuat Usman Firdaus menginisiasi gerakan Matpeci atau Masyarakat Peduli Ciliwung. Bersama para relawan, Usman mengajak masyarakat sekitar untuk merawat dan melestarikan Sungai Ciliwung. Bahkan Usman bersama Matpeci mendirikan sekolah sungai untuk merangkul relawan usia anak-anak dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga sungai. Dampak musibah banjir yang terjadi di awal tahun 2020 lalu dirasakan juga oleh Usman dan sekolah yang didirikannya ini. Kondisi ini cukup parah, Bang ya. Misalnya beberapa ruas area di sini longsor. Longsor yang tadinya udah kita rapin, kita tata, kita bikin jogging track yang tadi kita lihat di situ, itu longsor ya. Kemudian tanaman-tanaman yang kita tanam juga, yang kecil yang sudah besar itu juga ke bawah arus. Karena memang kedorong oleh sampah yang terbawa dari arah hulu gitu. Ketinggiannya 1 sampai 2 meter di sini. Tahun lalu hanya 1 meter ya. Jadi memang ada perubahan ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama curah hujan tinggi kan. Kemudian juga banyak terjadi alih fungsi lahan. Kawasan-kawasan resapannya udah di hulu juga ada banyak yang hilang. Sehingga air semua tumpah ke sungai. Jadi volumenya pasti bertambah. Banyak perubahan yang dilakukan untuk menjadikan negara ini sebagai identitas baru bagi para pendatang, termasuk merubah identitas asli bangsa ini, mulai dari tatanan kota hingga masyarakatnya itu sendiri. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh penjajah yaitu membuat kanal-kanal indah yang membelah kota. Karena dengan kanal inilah jalur industri bisa keluar masuk melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Hingga Batavia menjelma menjadi kota cantik berciri Eropa. Namun ternyata keindahan yang diciptakan oleh manusia tak selalu membawa dampak baik bagi manusia lainnya.